akan ada waktu di mana dia akan terganggu, ada waktu di mana dia akan mengalami gagal fungsi, seperti yang secara alamiah selama ini Anda tahu, alat itu akan ada down-nya, alat itu akan ada rusaknya, tapi akan kita pelajari gimana cara memperbaikinya. Jangan sampai kerusakan yang alami itu mengakibatkan gagal fungsi, mengakibatkan gagal beroperasi. Bentar. Biar enak bacanya. Kita masuk full time mode. Oke, udah gede nih. Sip. Bentar, kok jadi loncat. Oke, kita mulai dari sini. Eh, Sejauh yang kita tahu, sekarang kita ngerawat alat itu rata-rata jadi kayak pemadam kebakaran. Itu yang disebut dengan pemeliharaan reaktif. Jadi, nunggu dulu perangkatnya gangguan, nunggu dulu gangguannya terjadi, baru kita benerin. Itu yang dimaksud dengan reaktif atau troubleshoot. Itu perbaikan. Contohnya, kalau di sistem persinyalan, nunggu lampu sinyalnya mati dulu. Lampu sinyal merah, kuning, hijau yang di lapangan mati, baru Anda sebagai tenaga maintenance ditugasin oleh bos Anda, ganti lampu sinyalnya karena mati. Itu reaktif. Di sistem persinyalan, yang reaktif ini akan menimbulkan stop gangguan dulu. Karena sebagaimana yang kita tahu, kalau lampu sinyal mati, maka aspek merah akan diberikan. Maka kereta akan dihentikan operasionalnya. Yang kedua, kita biasa juga tahu dengan pemeliharaan preventif. Preventif ini menghindari, betul, tapi terjadwal. Jadwal berkala yang seringkali tidak optimal. Jadi, rusak tidak rusak, bagus atau jelek, kita datangin ke perangkatnya. Perangkatnya misalnya sinyal muka, kita secara periodik, secara 2 mingguan atau semingguan, kita harus jalan, nyamperin tiang sinyalnya, terus dilihat. Daripada kita bolak-balik, sebelum lampunya mati, maka kita ganti duluan. Nah, itu yang menyebabkan tidak optimal. Karena kita malas bolak-balik, ya udah deh sebelum mati kita ganti aja. Padahal lampunya masih bisa dipakai lama. Itu yang akan menyebabkan komponen yang masih layak pakai diganti sebelum waktunya. Contoh lain itu ngelumasin wesel. Ya, tiap pagi karena takut keburu macet, lumasin, dikasih oli, dikasih grease. Itu adalah dua
pemeliharaan yang kita sebut dengan pemeliharaan tradisional, reaktif, dan preventif. Akibat dari jeleknya pemeliharaan, kita semua udah tahu operasional akan stop atau akan terjadi PLH atau accident. PLH udah tahu ya, singkatan di KAI, peristiwa luar biasa hebat. Ini beberapa foto PLH yang terjadi. Ini tidak mutlak semuanya karena persinyalan, ada juga yang diakibatkan oleh faktor lain. Ini akan saya keluarkan di soal UAS tentang apa itu predictive maintenance. Dari pengertian, jadi Anda mesti apalin, prediktif itu memprediksikan apa yang diprediksikan, kapan dan apa yang akan terganggu. Kita memperkirakan alat ini akan rusak kapan, akan terganggu kapan, dan bagian apa yang lebih spesifiknya, spare part apa. Kita bisa memprediksikannya berdasarkan apa? Berdasarkan historical data. Jadi apa itu predictive maintenance? Ini pendekatan atau fundamental approach untuk memprediksikan terjadinya kegagalan fungsi peralatan berbasis data. Datanya itu adalah data histori peralatan. Kata kunci yang harus Anda tulis di jawaban adalah itu, ditambah predictive maintenance ini akan dilakukan sebelum kerusakan itu terjadi. Memprediksi, kemudian melakukan perawatan jauh sebelum kerusakan itu terjadi. Karena kalau keburu kerusakan itu terjadi, masuknya bukan prediktif, masuknya ke corrective maintenance tadi. Bedanya apa prediktif dengan preventif tadi? Kalau di preventif tadi saya contohkan, daripada kita jauh-jauh jalan lagi, ganti aja lampu sinyalnya, lampu aja ganti aja bohlamnya, daripada kita mesti jalan kaki jauh-jauh. Apabila dilakukan, maka bola lampu yang diganti tadi ya harus dibuang. Padahal mungkin masih bisa digunakan. Di predictive maintenance, pemeliharaannya dilakukan hanya ketika diperlukan saja. Sehingga akan pas waktunya. Nggak kecepatan, nggak juga terlalu lama. Tidak terlalu dini maupun tidak terlalu lambat. Apa yang dirawat itu akan tepat sesuai perkiraan perangkat ini yang sering rewel atau bagian ini yang sering rewel. Contoh, kalau teman-teman punya motor, dibawa ke bengkel, misalnya ke bengkel resmi, dibawa ke Astra, dibawa ke Yamaha, kalau bengkel resmi, mereka pasti udah tahu siklusnya. Di perawatan kilometer 500, yang dicek cukup businya aja. Yang dicek cukup oli mesinnya aja. Kalau udah jelek diganti, kalau businya masih bagus, diterusin cuma dibersihin aja. Di kilometer 1000, karburatornya harus dibersihin. Kalau pakai CDI, CDR-nya mesti dibuka dulu, terus dibersihin konektornya. Nah, itu adalah predictive maintenance.
sebelum motornya mogok, kita prediksi dulu, oh di 1000 km kira-kira yang akan terjadi gangguan nanti selanjutnya adalah ini. Di 500 km yang biasanya terjadi gangguan adalah ini. Itu contohnya. Jadi dari mana kita tahu alat ini akan terganggu? Balik lagi, harus ada sensor, harus ada sesuatu yang memantau terus pada kinerja peralatan ini. Jadi mulai kita mengarah pada kalau misalnya kita mau punya alat yang bisa diprediksi gangguannya, maka minimal kita harus nyimpen sensor untuk memantau secara real time kinerja alat tersebut. Ini yang kita lihat harus kita masang sensor IoT. Kumpulin datanya secara real time, apa aja yang dipantau. Kalau di sistem persinyalan mungkin arusnya, mungkin tekanannya. Kalau di sesuatu yang bergerak di motor itu getarannya. Kalau di roda bisa juga suhunya, apakah remnya panas atau enggak. Semua input, semua output dari sensor itu harus menjadi input dari machine learning. Machine learning akan merecord dan akan membuat polanya. Polanya seperti apa pada saat sensor-sensor itu merekam terjadi gangguan yang anomali, maka dia akan rekam, kemudian akan dilihat polanya. Misal, dia akan turun tegangannya. Misal kita taruh di predictive maintenance untuk UPS. UPS dengan merek ini yang kita pasang, itu akan drop arusnya setelah 3 bulan. Kita ganti baterainya. Diketahui lagi setelah 3 bulan ngedrop lagi. Diganti lagi baterainya. Setelah 3 bulan ngedrop lagi baterainya. Nah, minimal dari siklus ini kita udah tahu kalau pakai baterai ini sebelum 3 bulan kita harus ganti sebelum dia arusnya ngedrop. Yang mengolah data, yang merekord data ini adalah machine learning. Mudah-mudahan ketangkep ya konsepnya. Lanjut sedikit, machine learning itu akan ngeluarin raport dari peralatan kita. Jadi di teorinya konsep predictive maintenance, kita harus mengenal apa yang disebut dengan kehandalan dan ketersediaan. Ini apalin. Ini akan sering jadi topik tugas akhir Anda. Ngomongin reliability, availability. Nah, mumpung masih pagi, agak berat, nih dengerin dulu. Kehandalan itu adalah ngukur seberapa sering alat kita terganggu, seberapa sering alat kita down, seberapa sering alat kita gagal fungsi. Reliability, keandalan. Kalimat gampangnya gitu. Ini rewel nggak sih? Ini rudet nggak alatnya? Gampang terganggu nggak? Itu ukuran kehandalan. Kehandalan itu R. Saya nginget-ngingetnya R. Rudet, reliability, kehandalan. Yang diukur adalah probabilitas dari suatu sistem atau komponen akan beroperasi secara sukses, akan kuat,
Nagen tidak terganggu dalam kurun waktu tertentu, dalam kurun waktu operasional tertentu. Jadi kita ukur probabilitas suatu sistem berapa lama sih dia dapat bertahan, berfungsi dengan baik. Yang kedua, ketersediaan, availability. Availability itu adalah persentase kita ukur ketersediaan itu adalah pas mau dibutuhin, dia bisa bekerja dengan baik. Pas giliran kita mau gunakan, dia performanya optimal. Yang diukur adalah persentase pada saat waktu di mana suatu sistem peralatan difungsikan, itu kapan dia berfungsi dengan baik dan kapan dia lagi gangguan. Jadi bedanya dengan keandalan, kalau keandalan dia selama dioperasikan manteng terus tanpa terganggu. Kalau ketersediaan diukur berapa kali pas kita mau pakai motor, motornya malah gangguan. Persentasenya itu. Misalnya Anda mau ke kampus, mau pakai mobil. Kalau kita ukur availability-nya, itu berapa sering pada saat Anda mau hidupkan mesinnya, tiba-tiba akinya ngedrop. Maka mesti diselah, mesti di kickstarter manual. Itu yang diukur persentasenya, availability-nya. Kalau makin sering motor Anda, ini mah rudet pada saat mau dipakai, gangguan. Maka itu kita sebut availability-nya rendah. Ketersediaannya, gangguannya rendah. Ingat, ukurannya adalah pada saat akan dioperasikan. Nah, kedua ukuran ini, R sama A itu saling terkait. Meningkatkan kehandalan secara langsung akan berkontribusi pada peningkatan ketersediaan. Jadi makin handal alat itu, R-nya makin tinggi, A-nya juga otomatis harusnya makin tinggi. Jarang dia keganggu. Nah, bagaimana caranya biar R dan A ini tetap optimal? Salah satu caranya adalah dengan melakukan perawatan yang efektif. Saya ingin Anda ngerti dulu filosofinya. Rumusnya belakangan. Jadi kalau nanti Anda terjun sebagai tenaga perawatan, PASOP terutama, fasilitas operasi KA, konsep ini yang harus Anda ngerti dulu. Ngapain sih dirawat? Oh, buat naikin R sama A-nya minimal. Nah, kalau Anda mau kelihatan pintar, sebagai mahasiswa S1, ukur R dan A-nya. Nanti kita pelajari gimana cara mengukurnya. Di slide ini ada syarat biar R dan A ini bisa jadi alat bantu membuat keputusan. Biar kita bisa ketoe canggih, pakai AI, pakai Internet of Things untuk membuat keputusan. AI dan IoT di sistem persinyalan modern itu sudah digunakan sejak lama. Sejak tahun 80-an, sejak sistem persinyalan modern yang pernah kita bahas di minggu sebelumnya itu dioperasikan. CBTC, ETCS, PTC, itu sadar nggak sadar udah pakai machine learning. Contohnya, kita pernah bahas GPK-nya udah otomatis. Dia akan ngatur kapan kecepatan harus 80, kapan kecepatannya harus 20 oleh sistem persinyalan, berbasis pada jarak obstacle atau buffer area antara dua kereta yang lagi berjalan beriringan.
Itu udah machine learning. Itu udah kecerdasan buatan yang diaplikasikan di sistem persinyalan modern. Analisanya kompleks, karena dia harus memperhitungkan antara speed dengan jarak dengan kenyamanan pengereman. Oke. IoT, Internet of Things. Kita akan aplikasikan sensor yang real time, yang bisa memantau kehandalan peralatan kita tanpa kita harus datengin, tanpa kita harus cek secara visual. IoT ini jadi mata, telinga, dan alat ukur kita di lapangan. Hasil sensornya harus dimasukkan ke SCADA. Harus dimasukkan ke sini yang paling kanan. AI, IoT kita menghasilkan output. Outputnya jadi input dari SCADA. SCADA itu kurang lebih yang ada di OCC lah. Yang akan ada lampu merah kalau alatnya gangguan, yang akan ada notifikasi bilang bahwa ini transmisi gagal, kayak gitu, itu di SCADA. Sehingga hasil pantauan dini ini, hasil pantauan real time ini akan menjadi notifikasi di OCC. Sebelum kegagalan terjadi dan mengakibatkan malfungsi di operasi, maka kita bisa kirim tenaga perawatan ke lapangan. Selama masih kelihatan ada indikatornya, misalnya terjadi peningkatan suhu nih, terjadi peningkatan suhu di rak server, servernya masih berfungsi, maka dengan real time dari IoT ini kita bisa melakukan predictive maintenance. Kita lihat, kita datangi ruang servernya, kita lihat apakah AC-nya mati, apakah ada perangkat heatsink-nya yang terganggu. Tapi servernya masih berfungsi dengan baik. Nah, dengan adanya real-time online IoT ini, kita bisa memprediksi, bisa melakukan tindakan sebelum gangguan lebih parah terjadi. Intinya ya, AI, IoT, machine learning, dalam predictive maintenance sistem persinyalan modern, itu udah sejak lama difungsikan. Contoh aplikasinya apa? Nanti kalau ditanya di UAS adalah itu. Kita memantau equipment room sistem persinyalan. Kita memantau yang paling gampang dulu, solar dalam genset yang kita tempatkan di gunung, antah berantah, jauh, itu daripada kita jauh-jauh harus naik ke gunung, ke bukit, biasanya tower itu ditempatkannya di atas, daripada kita jauh-jauh, dari dulu itu udah kita tempatkan sensor. Sensornya kita kasih koneksi internet, fungsinya cuma untuk mengetahui bensinnya, solarnya di genset itu masih ada atau enggak. Hal sesimpel itu udah diterapkan sejak tahun 80-an di signaling system. Ini. Jadi nanti kita bahas menurut penelitian. Jadi kalau kita pakai sistem predictive maintenance, ini downtime-nya bisa ditekan 20%. Dibanding dengan tadi ya, kita melakukan corrective maintenance. Kita lakukan perbaikan setelah alatnya terganggu. Data statistik ini bisa digunakan untuk kita mengajukan biaya.
Ini penghematan biaya operasional. Pabrik tekstil di Surabaya melaporkan penghematan biaya pemeliharaan pada tahun pertama implementasi. Udah banyak kasus pada saat diterapkan predictive maintenance terjadi penghematan. Efisiensi operasional ini misalnya kalau kita hitung tenaga perawatan, tenaga maintenance, Anda yang baru lulus nanti misalnya jadi tenaga perawatan, ini lebih efektif, nggak usah ngirim orang jauh-jauh, bolak-balik, mesti diongkosin, mesti ada uang lemburnya. Dengan kita menerapkan predictive maintenance, peningkatan efisiensi operasional akan lebih tinggi. Terutama dalam penerapan tenaga operasional. Di foto di gambar ini contoh sampel, contoh yang saya terapkan dulu di MRT Jakarta. Ini yang paling atas, kita melihat sering terjadi gangguan di pemancar sinyal. Ini jadi tiang pemancar sinyal WRS. Ternyata kendalanya adalah kalau siang kepanasan, ini pancaran sinyalnya jadi menurun, jadi terganggu. Malam normal lagi. Nah, dari data pantauan itu kita ketahui, oh ini sering terganggunya, pancaran sinyalnya jadi ngedrop, itu kalau siang. Saya pasang sensor suhu. Oh ternyata kalau sensor suhunya mencapai lebih dari 40 misalnya, ini baru pancarannya menurun. Nah, dari data itu kita bisa menentukan tambah kipas, tambah ventilasi, tambah heat sink. Jadi di dalam case ini itu kita tambahin fan. Akhirnya dari data gangguan yang kita pantau tadi, kita bisa jaga suhu dari rak ini tetap di bawah 40 dengan bantuan fan. Nah, hal-hal simpel kayak gitu yang kita bisa terapkan dengan metode predictive maintenance. Ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita mau kaitkan dengan ngajukan biaya ke bos kita, Pak kita mau melakukan predictive maintenance, saya butuh duit buat beli sensor suhu, saya butuh uang buat beli sensor gerak, mau ngapain? Mau bikin IoT Pak buat predictive maintenance. Biasanya ini yang dipakai buat bikin proposal penawarannya kayak gitulah. Kita bisa bilang bisa ngemat biaya pemeliharaan 30%, bisa meningkatkan kapasitas produksi, bisa meningkatkan umur aset. Data-data hasil predictive maintenance yang sudah dipakai dan dipublikasi di pasaran itu banyak. Ini tadi kita bisa bilang bisa menghemat 30% dibandingkan dengan metode tradisional, Pak. Alasannya apa? Anda udah ngerti. Output, reliability, dan availability-nya bisa kita tingkatin, Pak, karena tingkat utilitas fasilitas operasinya menjadi lebih optimal. Umur aset menjadi lebih panjang, investasi modal lebih efisien. Contohnya tadi, kita nggak perlu ganti dulu bohlam lampunya. Ini bohlam lampunya masih kuat kok sampai 3 tahun mendatang. Jadi nggak usah dirawat juga, biarin aja. Kalau kita udah tahu usia lampunya ini bisa bertahan berapa lama. Ini contoh banyak yang digunakan di Jalbang sekarang. Jadi bukan hanya di Sintel, di jalan bangunan, kemudian di track and bridge, itu banyak juga pakai metode preventive maintenance ini. Contohnya, kita petakan rel yang kondisi idealnya. Tanpa ada pohon,
tanpa ada gangguan, tanpa ada obstacle, kita petakan. Kemudian di setiap radius berapa meter, misalnya, kita pasang LiDAR. LiDAR ini Light Detection and Ranging. LiDAR ini akan diproses oleh machine learning. Dia akan membandingkan kondisi idealnya yang seharusnya track ini tanpa ada obstacle, tanpa ada halangan, dengan kondisi real time yang dia capture melalui CCTV lah, kurang lebih itu. Sesederhana itu. Pada saat secara real time online kita lihat ada sesuatu yang menghalangi di rel, maka dia akan mendeteksi ada obstacle. Setelah terdeteksi, dia akan kirim peringatan ke OCC, ke PKOC, ke pusat kendali, maka secara otomatis atau manual oleh perintah operator, pergerakan kereta akan dihentikan. Kebayang konsepnya ya. Jadi ini hal sederhana yang digunakan selain di Syntellis. Cuma moto, Anda harusnya kebayang ininya lah, kesederhanaannya. Foto kondisi ideal, kemudian pasang sensor, yang dia secara real time akan membandingkan kondisi terkini di lapangan dengan kondisi idealnya. Begitu ada perbedaan antara kondisi ideal, dia akan bunyiin alarm. Semudah itu. Jadi ini yang disebut dengan pendeteksian anomali. Pendeteksian sesuatu yang berbeda dengan kondisi idealnya. Membandingkan patokan sensor dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh sistem. Ayo, mahasiswa ITERA bikin alat sesederhana ini untuk jadi tugas akhir, dan itu akan lebih bagus memperlihatkan Anda udah belajar banyak dibanding tugas akhir Anda hanya membandingkan kapasitas lintas, mengukur kehandalan lintas Bekasi sampai dengan ini. Come on, saya selalu berulang-ulang menantang Anda buat bikin tugas akhir yang lebih kelihatan mahasiswanya lah, daripada hanya untuk menganalisa kepadatan kereta lintas Bekasi. Udah terlalu banyak dan membosankan. Ayo, bikin alat, bikin kajian untuk menciptakan sesuatu yang lebih inovatif. Di sistem persinyalan modern, ini sudah kita pelajari bahwa satu antara sistem lain itu saling berkaitan. PSD, platform screen door, dia akan nunggu instruksi dari sistem persinyalan untuk membuka dan menutup. Sistem persinyalan akan tergantung pada sistem telekomunikasi untuk mengirimkan datanya. Kemudian automatic fare collection, dia akan mengukur berapa jarak operasi kereta untuk menentukan tarifnya. Nah, beberapa perhitungan yang saling terkait ini terlalu kompleks untuk dihitung manual oleh manusia. Orang bisa ngitung pakai Excel, tapi kalau harus menghitung berulang-ulang, mungkin orang ada jenuhnya. Itulah di sistem perkeretaapian mulai mengadopsi sistem kecerdasan buatan, atau yang sekarang banyak disebut AI, machine learning. Makin banyak data yang harus diolah, makin kompleks
faktor perhitungannya, maka makin butuh mesin yang lebih cerdas untuk menggantikan manusia yang manusia ada titik jenuhnya. Oleh sebab itu, di railway system butuh teknologi cloud computing, butuh big data analysis. Karena datanya mulai banyak, sensor-sensornya mulai ditambah, sensor-sensornya harus dikumpulkan semua datanya untuk secara otomatis diolah secara real-time online. Ini memerlukan database lah, memerlukan penampungan data yang besar. Nampung data yang besar sekarang nggak usah kita beli server, simpan di cloud. Cloud udah bisa ada fasilitas untuk mengolah datanya sendiri. Yang menjadi tantangan makin hari adalah bandwidth, kualitas telekomunikasinya, konektivitasnya. Karena kita pasang sensor yang jauh di lapangan, sementara pusat kendalinya itu ada di kota, maka antara sensor dan pusat data membutuhkan konektivitas yang reliable, yang availability-nya tinggi. Koneksinya jangan lemot, koneksinya jangan sering ngedown. Itu yang perlu kita perhatikan pada saat kita mengimplementasikan IoT. Makanya mungkin sekarang harus kita pikirin, kalau kita mau gaya nih pasang sensor, sensornya harus real time online. Pakai koneksinya apa? Mau dititipkan pakai 5G-nya Telkomsel kah? Mau pakai fiber optik sendiri kah? Koneksi itu harus kita perhitungkan. Nanti kita bahas sedikit juga tentang perlunya cyber security. Kenapa pada saat kita konekkan beberapa sensor kita ke internet, maka ada kebutuhan pengamanan lain yang mesti kita perhitungkan. Ini sedikit kita refresh yang tadi ya. Jadi ada penerapan konsep R dan A itu ada historinya dan ada studi kasusnya. Ini yang Anda lihat, contohnya di lokomotif kita udah pasang juga sensor untuk R dan A-nya. Kita pasang sensor untuk keausan mesin, kita pasang sensor untuk sistem pengeremannya, kemudian di rel, seperti yang dicontohkan tadi, kita lihat ada retak mikro atau ada korosi di rel berdasarkan sensor yang kita pasang. Di sistem persinyalan ini kita lihat apakah ada gangguan suhu, ada gangguan sistem. Sebelum sistem itu terganggu, kita udah deteksi dulu gejala-gejalanya, kurang lebih gitu. Ini bla-blanya udah umum, tujuan akhirnya meningkatkan keandalan untuk keselamatan penumpang, efisiensi operasional, udah umum lah. Itu, ini materi kemarin saya sampaikan ke pelatihan refreshing bapak-bapak dari LRT. Ini jadi mereka setiap 3 bulan, katanya setiap tahun berapa batch gitu akan dilatih refreshing perawatan oleh kerjasamanya dengan API Madiun.
Nah, materi tadi yang saya sampaikan untuk mengingatkan bapak-bapak di tim perawatan buat selalu tahu tujuan merawat itu apa. Terutama untuk teman-teman perawatan sintelis. Kita sampaikan bahwa fitur udah pasti ada di perangkat persinyalan yang dipunyai sistem persinyalan modern. Tinggal kita pakai, tinggal kita tahu ini ukurannya mau kita gunakan buat apa. Jadi kemarin di pelatihan saya garis bawahi bahwa pasti bisa dipastikan semua sistem persinyalan modern itu udah ada fiturnya, udah ada udah ada fungsinya buat memantau kinerja peralatan. Tinggal kita bisa pakainya alat kinerja, tinggal kita bisa pakai data itu untuk dijadikan predictive maintenance. Di semua sistem persinyalan modern pasti udah ada log datanya. Minimal mencatat kapan itu terganggu dan komponen apa yang terganggu. Nah, dari data itu bisa kita olah. Komponen A setiap minggu terganggu setiap siang. Komponen B menurun kinerjanya pada saat keretanya banyak. Nah, data-data kayak gitu yang bisa kita kumpulkan jadi history data dan akan kita lihat tren. Ini di slide, Anda catat, Anda ingat-ingat. Ini visualisasi yang tadi saya terangkan. Reliability, kehandalan. Ini erat kaitannya dengan mean time between failure. Handal. Disebut handal itu apabila rentang waktu antara dia terganggu dengan terganggu selanjutnya itu jauh. Mean time between failure. Waktu rata-rata antara waktu dia terganggu. Makin jauh, MTBF-nya makin tinggi, maka bisa disebut makin reliable. Ini adalah MTBF, gambarannya yang di kiri bawah. Berjalan normal, terganggu, kita catat sebagai gangguan pertama, dibenerin, normal lagi, terjadi gangguan lagi. Rentang waktu antara gangguan pertama dan terjadi lagi gangguan serupa yang kedua, itu adalah waktu rata-rata terjadinya gangguan atau MTBF. Di dalam MTBF ada MTTR. Perhatikan gambar yang di kanan bawah. MTTR itu waktu rata-rata kita sebagai tenaga perbaikan, berapa lama sih benerin ini sehingga bisa up lagi, sehingga bisa normal lagi. Mean time to repair. Dimulai dari normal running, kemudian didiagnosa akan ada gangguan, kita cepat-cepat perbaikan. Nah, ini berapa lama yang diukur dari mulai diagnosa sampai dilakukan perbaikan. Sehingga dia bisa normal running lagi.
MTTR ini sangat tergantung dari jago enggaknya yang melakukan perbaikan. Didiagnosa sebelum parah sama didiagnosa setelah parah, itu akan beda MTTR-nya. Ini rumusnya yang sering kakak-kakak kelas Anda gunakan, yang di bimbingan saya sering saya suruh pakai rumus ini. Kalau ngitung kehandalan alat, ngitung ketersediaan alat, harus pakai rumus MTBF MTTR. Di perkeretaapian, targetnya tinggi. Sistem persinyalan modern umumnya menargetkan R-nya itu 99,5. Jadi nyaris tidak boleh rudet. Availability-nya 99,9. Nyaris tidak boleh terganggu. Tugas kita sebagai tenaga perawatan adalah memastikan gimana biar ukuran ini terukur dan bisa kita laporkan, alat saya handal Pak, saya ngerawatnya dengan benar. Alat kita persediaannya tinggi Pak, pakai aja. Nanti kalau misalnya bentar lagi mau gangguan, saya pasti kasih tahu. Udah, itu teori tentang predictive maintenance yang harus Anda mengerti, yang harus Anda kuasai filosofinya. Ini untuk merubah mindset kita yang mengaplikasikan sistem persinyalan modern. Kenapa nggak boleh lagi kita ngandelin sistem perawatan tradisional atau yang reaktif, kayak pemadam kebakaran. Itu silahkan kalau mau ada yang ditanyakan.